Selamat siang teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Masih di seputaran kasus Pina Cirebon, di mana Susno Dua Aji membeberkan 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Pina Cirebon. Nah, Susno Dua Aji berharap Mabes Polri segera memproses hal ini. Nah, menurut Susno Dua Aji, dosa Ibtu Rudiana yang pertama adalah memberikan kesaksian bohong di depan pengadilan, dan yang kedua, Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan. Nah, dengan 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana tersebut, menurut Susno Dua Aji itu merupakan pelanggaran berat dan penanganan berat. Dan Susno Dua Aji juga menyampaikan bahwa semua yang melakukan penyiksaan harus dikenakan kode etik dan dipidanakan. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Apa hukuman yang menanti untuk Ibtu Rudiana ketika memang terbukti juga ikut melakukan penyiksaan pada saat itu? Ya, yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan. Yang kedua, dia melakukan penyiksaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya. Jadi berat sekali. Ya, itu namanya penganiayaan berat gitu, apalagi dilakukan di dalam jabatan. Jadi ya sangat-sangat berat gitu. Tapi terlepas daripada itu, apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini, selain dia dikenakan masalah kode etik, tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik aja, tetapi harus dipidanakan. Dan disinilah kita menunggu Mabes Polri, karena ini bukan hanya disuarakan di dalam media sosial atau di dalam media televisi, tetapi sudah ada laporan resmi dari penasihat hukum tentang kesaksian palsu dan tentang penyiksaan atau penganiayaan. Nah, ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri, bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang penganiayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya, tidak berlama-lama, dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik supaya tidak gaduh gitu, orang bisa tahu. Dan ini tidak akan mengurangi, tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan, tindakan-tindakan yang keliru di dalam melakukan penyidikan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Sigit hal ini betul-betul terlaksana sehingga betul-betul memenuhi harapan dari masyarakat. Kita yakin itu. Pak Susno, Anda bisa menyelami tidak sebetulnya pikiran para penyidik itu jika memang terbukti mereka melakukan penyiksaan pada saat itu? Sebetulnya mereka tidak paham hukum yang berlaku ataukah ini sekedar untuk mencari jalan pintas saja? Itu dua-duanya. Tidak ngerti hukum ya. Kalau ngerti hukum mereka menginjak-injak hukum. Yang ketiga, saya tidak yakin bahwa mereka ini betul-betul adalah penyidik yang terpilih. Jangan-jangan kalau dia penyidikan yang sekedar ditunjuk-tunjukkan. Kalau penyidik yang benar, yang baik, yang lulus ujian, itu kan ujian psikologi, dia benar, kemudian pengetahuan hukumnya baik, sehingga dia tidak perlu melakukan ini. Karena apa? Kita di dalam belajar hukum menjadi penyidik, itu sudah jelas bahwa tidak perlu mengejar pengakuan dari terpidana. Pengakuan itu bila perlu dia diam 1000 bahasa sampai ke pengadilan pun silakan. Yang penting alat bukti yang lain, kesaksian yang tidak bertentangan, yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain, alat bukti surat, alat bukti ahli, alat bukti petunjuk, termasuk juga alat bukti pendukung, yaitu berupa scientific crime investigation, yaitu bukti forensik. Ngapain ngejar pengakuan, termasuk pengakuan daripada saksi. Pengakuan saksi itu kalau tidak bersesuaian dengan yang lain, itu kan bohong.
Nah, pengakuan saksi yang bagus itu adalah pengakuan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain, bukan jumlahnya. Saksi 1000 aja, kalau 1 aja atau 2 saja yang sudah tidak bersesuaian dengan saksi yang lain, maka itu tidak punya nilai lagi. Nah, jadi janganlah mengejar pengakuan daripada manusia, baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai terdakwa atau tersangka. Jadi saya yakin dan saya mohon dari Mabes Polri betul-betul menindak para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap para tersangka. Dan kalau itu bisa dibuktikan ya, dan saya yakin Mabes Polri bisa membuktikan itu. Tidak terlalu sulit sih membuktikan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap tahanan atau penganiayaan terhadap tersangka, enggak sulit gitu.